Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan bahas permain catur sangat mengerikan yang dimainkan antara Michael Tal pegang buah putih melawan Andres Forema pegang buah hitam di Tolan, ibu kota Estonia tahun 1971. Di sini Michael Tal mengorbankan kudanya untuk pegang inisiatif menyerang. Michael Tal memulai langkahnya dengan E4, jab C5, pertahanan Sisilia, kuda F3, E6, D4, C makan D4, kuda makan D4, dan kuda C6. Ini Sisilia variasi Taimanov yang sangat terkenal. Michael Tal melanjutkan dengan kuda C3, dijawab Verma dengan menteri C7. Langkah ini mengundang dari hitam untuk menukarkan 3 perwira dengan menteri. Jika putih menjalankan dengan kuda D ke B5, dijawab menteri B8, gajah E3, A6, gajah B6, pion makan kuda, kuda makan pion, dan gajah ke B4 skak, tutup dengan C3, gajah ke A5, lalu kuda C7 skak, dan kuda dimakan oleh menteri, makan dan makan. Sini menteri hitam ditukar dengan 3 perwira putih. Permainan ini pernah terjadi antara Magnus Carlsen melawan Anish Giri dan dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Kita lanjutkan setelah Forema menjalankan menteri C7, Michael Tal menjawab dengan gajah ke E3, A6 untuk mencegah kuda ke B5, lalu gajah D3, kuda F6, dan Michael Tal melanjutkan dengan rokade pendek. Hormat menjawab dengan gajah D6. Di sini Michael Tal menggeser rajanya ke H1. Tentu saja hitam tidak bisa mengambil pion H2 karena nanti ditutup dengan G3 dan gajah akan terjebak. Untuk itu hitam menjawab dengan H5. Michael Tal menjawab dengan F4 untuk menutup gajah. Tetapi anjuran daripada stockfish yang bagus adalah kuda makan kuda, B makan C6, baru F4 dijalankan. Dan jika E5, maka menteri E2, E makan F4, pion dimajukan, gajah makan pion, gajah makan pion, dan D6. Lalu benteng A ke E1, gajah E6, gajah makan gajah, pion makan gajah, menteri makan pion, menteri makan menteri, benteng makan menteri, dan putih memiliki perwira yang lebih aktif dan struktur pion yang unggul, dan jelas posisi putih lebih baik. Kita lanjutkan setelah Michael Tal menjalankan F4, Forema menjawab dengan kuda G4, mengancam gajah, dan menteri ke F3 untuk membela gajah. Kuda makan gajah, menteri makan gajah, menteri ke B6 untuk mengepin kuda. Di samping itu juga menteri mengancam pion B2. Seharusnya hitam sesuai dengan rencana pion ke H5 harusnya langsung ke H5 ke H4. Itu lebih bagus. Di sini
Michael Tell menjawab dengan kuda C ke E2 untuk membela kuda. Dan jika hitam berani memakan pion, maka kuda makan kuda, B makan kuda, lalu E5, gajah E7, benteng AB1, menteri A3, dan F5 membuka posisi hitam, dan jelas putih jauh lebih unggul dalam permainan. Kita lanjutkan di sini. Forema tidak makan pion, tapi dia memajukan pionnya E5. Dan langkah kejutan dari Michael Tell yaitu menteri ke G3 mengancam pion G7. Dia menyerahkan kudanya. Permainan jadi sangat menarik karena hitam menjawab dengan E makan D5, seharusnya dimakan oleh kuda. Lalu Tell menjawab dengan menteri makan G7, menyerang benteng, otomatis benteng pindah ke F8, dan putih mendorong pionnya ke E5, gajah mundur ke E7, pion F dimajukan lagi ke F5, dan hitam menghalangi dengan memajukan bidaknya ke F6. Putih melanjutkan dengan kuda ke F4, mengorbankan pion E-nya, dan hitam menjawab dengan benteng ke F7. Bagaimana jika hitam menjawab dengan kuda makan E5, maka menteri makan gajah, raja makan menteri, kuda ke D5 skak, raja D6, kuda makan menteri B6, benteng B6. Posisi hitam kurang menyenangkan, tetapi masih ada harapan. Kita lanjutkan. Setelah hitam menjalankan benteng F7, maka putih menjawab dengan E makan F6. Hitam melanjutkan dengan kuda ke E5. Bagaimana jika benteng makan menteri G7, pion makan benteng, raja ke F7 agar pion tidak promosi, lalu pion maju, gajah makan pion, kuda makan pion, dan ancaman benteng makan gajah F6, lalu pion akan promosi menjadi menteri. Kita lanjutkan. Setelah hitam menjalankan kuda E5, Michael Tell melanjutkan dengan gajah C4. Di sini Stockfish menganjurkan langkah menteri ke H8, tutup dengan gajah, benteng A ke E1 ngepin kuda, lalu kuda dijaga dengan pion D6, dan gajah C4 menyerang benteng F7, menteri C7 mengancam gajah sekaligus melindungi benteng F7. Gajah makan benteng, menteri makan benteng, lalu kuda G6 memperkuat pin ke kuda E5 dengan ancaman benteng makan E5. Andainya hitam menjalankan B5, maka benteng makan kuda, pion makan benteng, kuda makan pion, menteri ke D5 dan F7, lalu raja ke E7, kuda G6, dan menggarpu gajah sekaligus juga memenangkan permainan. Kita lanjutkan. Setelah Michael Tell menjalankan gajah C4, hitam menjawab kuda makan gajah C4, menteri ke G8 skak, tutup dengan gajah, kuda makan pion H5, kuda mundur ke D6,
Lalu benteng A ke E1 skak, raja pindah ke D8, dan permainan langkah dari Michael yang sangat bagus adalah benteng ke E7. Jika benteng makan benteng, pion makan benteng skak, raja tidak bisa mengambil ini ya, karena ancamannya adalah menteri G5 skak, raja ke F7, menteri ke F6 skak, raja ke E8, benteng E1 skak, dan menuju mat, yaitu sini. Kita lanjutkan. Di sini hitam menjalankan menteri ke B5 menyerang benteng, dan benteng pindah ke E1. Hitam melanjutkan dengan menteri ke D5 untuk mendukung benteng F7-nya, dan putih menjalankan kuda F4 mengancam menteri, dan menteri hitam makan A2. Dan di sini Michael Tal melangkahkan langkah yang sangat bagus, yaitu dengan kuda E6 menghalangi akses daripada menteri A2 ini ke benteng F7. Di sini terpaksa menteri makan kuda, karena jika pion makan kuda, maka benteng makan benteng, kuda makan benteng, menteri makan gajah skak, raja ke C7, dan menteri makan kuda skak, raja ke B6, menteri ke G8, dan memuluskan langkah tidak untuk promosi ke F8. Kita lanjutkan. Setelah hitam menterinya makan kuda E6, maka pion makan menteri, benteng makan pion F6, dan benteng F7. Di sini hitam menyerah. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.